kebetulan di agama sebelumnya Kristen Protestan itu saya eh, kegiatan apa aja saya ikutin, kayak ibadah Sabtu Minggu, tapi kayak di hati kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Dan sama kalau mungkin kalau di Muslim, kalau kita habis ngelakuin hal yang kurang baik itu kan harus mandi wajib, mandi junub. Dan perbedaan kalau di Kristen enggak, yang bikin saya bingung itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nasta'ufiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, yaitu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang mu'alafnya seorang pemuda dari tanah Jawa, yang mana pemuda ini mu'alaf dikarenakan beliau mengatakan tidak memperoleh ketenangan di dalam agamanya yang dulu, yaitu agama Kristen Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, karena tidak memperoleh keterangan itulah maka dia akhirnya memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya setiap jiwa manusia itu, setiap ruhnya manusia itu diberikan oleh Allah itu suatu keimanan. Jadi setiap ruh manusia itu dititipkan oleh Allah suatu iman, yaitu iman di dalam agama Islam. Makanya setiap orang yang tidak menyembah kepada Allah yang sesungguhnya, maka hatinya itu tidak tenang, tidak akan memperoleh ketenangan. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, jiwa yang tenang itu adalah ketika mereka berada di dalam ajaran agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya hal itu yang membuat memberontak, karena dalam Al-Quranul Karim Allah menegaskan bahwasannya orang yang tidak beragama Islam itu pasti akan masuk neraka. Jadi hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Makanya setiap orang yang mencari kebenaran,
pasti di dalam jiwanya tidak ada memiliki rasa ketenangan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ayat yang mengatakan orang kafir itu tidak masuk Islam, orang kafir itu tidak masuk surga, bahkan mereka sebagai bahan api neraka. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ali Imran ayat ke-10. Yang mana di situ dikatakan, tertulis, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Yang mana artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah. Sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan api neraka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi orang selain agama Islam itu harta bendanya bahkan anak-anaknya itu tidak dapat menolongnya dari siksa Allah. Tidak ada gunanya harta yang banyak dan anak yang banyak jika tidak berislam. Karena harta anak mereka dan mereka sendiri alias orang-orang kafir itu adalah akhir hayatnya kelak. Pada hari dibangkitkan kelak, mereka semua berada di dalam api neraka dan sebagai bahan api neraka. Oleh karena itulah pemirsa yang dirahmati Allah, banyak dari kalangan orang-orang Kristen itu, orang-orang kafir itu tidak memiliki rasa ketenangan. Bahkan para pendetanya itu tidak memiliki rasa ketenangan. Karena apa pemirsa yang dirahmati Allah? Karena ajaran Kristen itu bertentangan dengan Alkitabnya. Mengapa bertentangan di dalam Alkitabnya? Salah satunya adalah di mana dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa dirinya itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Yahweh. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Bapa. Ini terdapat di dalam Alkitab, kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi sangat jelas sekali Yesus mengatakan bahwa dirinya itu bukan Bapa. Yesus mengatakan dirinya itu bukan Tuhan. Yesus mengatakan dirinya bukan Allah. Terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 ini. Karena Yesus mengatakan dirinya tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Dan akhir dari ayat 5:30 itu, Yohanes 5:30 itu mengatakan Yesus itu melakukan segala sesuatu atas kehendak yang mengutus Dia. Jadi ada yang dikuasa di atas Yesus, yang mana Yesus mengikuti kehendak yang mengutusnya.
Yesus mengikuti kehendak yang mengutus dirinya. Ini jelas sekali. Mengikuti kehendak yang mengutus aku, kata. Kehendak dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini adalah seorang utusan. Yesus seorang utusan. Utusan itu sudah tentu di bawah yang mengutusnya. Contohnya misalnya presiden mengutus utusannya kepada seseorang. Maka utusannya itu bukan presiden, tetapi ada orang lain yang diutus. Begitu juga dengan kehendak dia yang mengutus aku, kata Yesus. Yesus itu mengikuti perintah yang mengutusnya. Berarti Yesus dan pengutusnya itu berbeda. Karena Yesus diutus kepada manusia, Yesus itu harus manusia. Tidak mungkin manusia itu yang mengajari kehidupannya dalam berbagai kegiatannya di dunia ini diajari oleh malaikat. Tak mungkin. Sudah tentu manusia diajari oleh manusia karena sesuai dengan kodratnya, kemampuannya. Jika manusia mencontoh manusia itu adalah hal yang benar. Jika manusia mencontoh malaikat, itu tidak benar. Karena fisik dan kekuatan malaikat berbeda dengan fisik dan kekuatan manusia. Maka sebagai contoh itu adalah manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sama seperti halnya kesaksian Yesus, mengatakan kesaksiannya itu lebih penting dari segala kesaksian yang diucapkan oleh Yohanes. Ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Yang mana Yesus berkata, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala yang diperintahkan oleh Bapa kepada aku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itulah yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku." Yang jelas lebih kurang bunyinya begitu. Karena kita menghafal jadi tidak terlalu tepat, jadi lebih kurang, lebih jelasnya demikianlah bunyi kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Jadi ada yang lebih tinggi daripada Bapa. Maksudnya ada yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu Bapa. Siapa Bapa itu? Siapakah Bapa itu? Ini dijelaskan oleh Yesus pasal 5 ayat 37-nya. Dijelaskan oleh Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 37. Yang mana Yesus mengatakan, "Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kamu dengar, rupanya pun tidak dapat kamu lihat." Jadi jelas Bapa itu adalah hal yang gaib. Bapa itu tidak dapat kita lihat, tidak dapat kita dengar suaranya. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus dapat dilihat oleh murid-muridnya. Bahkan gambar Yesus pun dapat kita lihat. Banyak digambar, banyak terdapat patung di dalam gereja Katolik yang menggambarkan Yesus.
Jadi Yesus bukan Bapa ataupun Allah. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mempertegas dan memperkuat lagi bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda, Yesus dan Allah itu berbeda, terdapat di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 19. Yang mana dikatakan di situ, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ayat ini sangat jelas sekali. Setelah Yesus berada di surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Jadi Yesus dan Allah itu berbeda, tidak sama. Saya jelas sekali, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bukan dikatakan Yesus itu adalah Allah. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali, Yesus dan Allah itu berbeda. Banyak ayat yang mengatakan Yesus sebagai utusan. Seperti yang kami sebutkan tadi, di dua ayat, yaitu kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 dan kitab Yohanes pasal 5 ayat 36. Yesus mengatakan dia itu adalah utusan. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, hal itulah yang membuat banyak dari kaum Kristiani tidak memiliki jiwa yang tenang. Karena apa? Karena segala keyakinannya itu bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Yesus sendiri, yang tercatat di dalam Alkitabnya. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang tercatat di dalam Alkitab itu orang Muslim yang melaksanakannya. Seperti misalnya babi dilarang dimakan, terdapat dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 17. Kemudian Yesus disunat, terdapat dalam kitab Lukas. Kemudian jika perempuan itu beribadah harus tertutup, harus ditutup kepalanya, terdapat kitab Korintus dan lain sebagainya, orang Islam yang melaksanakannya. Oleh karena itulah sangat banyak kita jumpai orang-orang Kristiani yang pintar yang membaca Alkitabnya beralih kepada agama Islam. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, para kaum muslimin, pada kaum muslimat, jangan lari dari agama Islam. Pelajarilah kitab Al-Quran kita, perkuat keimanan kita. Karena hanya agama Islam ini agama yang benar, tidak ada agama yang benar selain agama yang lain. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Quran dari surat At-Taubah yang ke-33. Yang mana dikatakan situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah berfirman, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yang akan dimenangkan atas agama-agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Orang musyrik maksudnya orang yang menyekutukan Allah. Orang musyrik berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mereka itu orang-orang yang ingkar. Jadi musyrik ini orang yang menyekutukan Allah. Ada orang Islam sendiri, ada orang Islam yang musyrik.
ada orang kafir yang musyrik. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi perkuat dan perteguh terus keimanan kita dalam ajaran agama Islam seperti yang tercatat di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat ke-33 tadi. Hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperteguh dan memantapkan keimanan kita, marilah kita saksikan video tentang mualafnya seorang pemuda dari tanah Jawa berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosua Andri Wirawan. Saya tinggal di Jakarta Barat. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Kegiatan saya saat ini membantu pade saya berjualan gas. Dulu sahadatnya di mana sama tahun berapa ya? Sahadatnya di Cipondo, Jakarta Barat, tahun 2020. Dibimbing oleh Ustadz siapa? Masih ingat? Ustadz Kiai Haji Muti. Dari pesantren atau ada pesantren atau masjid? Dia kebetulan punya kayak PAUD gitu. Oh gitu. Di namanya Kampung Cipondo ya? Iya, Kampung Cipondo. Di Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Iya, kurang. Awalnya jadi ngelihat orang sholat id itu udah lama banget, saya masih SD. Tapi mulai-mulai yakin karena Pak Ade saya suka cerita tentang agama Islam gimana, terus tata sholatnya gimana. Terus saya suka ngeliat Pak Ade saya kalau lagi sholat asar, sholat maghrib, jadi kayak pengen aja gitu. Ya alhamdulillah, ya niatnya udah bagus, saya yakin. Akhirnya saya pulang kampung ke Jogja, minta restu sama orang tua. Alhamdulillahnya ibu ngizinin dan restuin saya mualaf karena saya udah dewasa dan itu pilihan saya, katanya gitu. Nah kebetulan dari ayah itu saya didiemin dulu 2 hari. Ya nggak tahu kenapa, tapi ya alhamdulillah ayah juga ngerestuin saya buat mualaf. Ya yang penting jangan pernah mainin agama, pesan ayah saya itu aja. Jadi memang tidak ada penolakan dari keluarganya? Tidak ada. Orang tua agamanya sama? Agamanya orang tua saat ini masih Kristen. Protestan? Iya, Protestan. Kamu adik-adik atau? Adik-adik masih Nasrani, Protestan. Gimana respon itu? Menolak? Ya kalau untuk adik-adik saya sih alhamdulillah ya, mereka ya masih hubungan baik lah, masih suka komunikasi, kabar-kabaran, video call, masih alhamdulillah aman. Tadi kan di awal dijelaskan bahwa Mas Ade itu melihat orang Islam itu sholat ya? Iya, sholat id. Apa sih yang dirasakan kok maksudnya kedamaian apa yang dilihat oleh Mas Ade itu? Bukan dari agama sebelumnya juga kan mungkin diajar ibadah. Iya. Apa yang membuat Ade itu? Ya kalau saya sih ngelihatnya kayak adem aja gitu, pakaian putih-putih. Kan agama lain juga pakaian putih-putih kan? Iya, cuman ya lebih kayak ngelihatnya tuh itu pukul pagi jam 8 dah kurang lebih deh itu. Orang pada sholat id, saya lewat, kebetulan saya selesai sholat id jam 8. Iya. Itu pada bubaran kok, kayaknya adem aja gitu, rame-rame pulang, berangkat rame-rame putih-putih pagi-pagi gitu. Ya jadi ya mulai yakin dan pade sedikit ceritain tentang Islam gimana, ibadahnya gimana, harus gimana. Terus saya juga diajarin kayak gerakan kaki, kayak basuh saat wudu, itu semuanya dipraktekin sama pade, dan sampai kaki sini kebetulan dipraktekin sama pade. Ya muslim. Kebetulan guru silat juga.
Pak De nggak pernah maksa kan maksudnya? Nggak pernah, paling dia kalau yang saya tahu Pade saya itu ngomongnya dikit tapi ngena ke sayanya gitu. Apa tuh salah satu yang ngomong? Ya contohnya kayak misalnya kalau kamu tuh kalau udah masuk muslim jangan kamu yang nyari, jangan ilmu yang nyari kamu, tapi kamu yang harus nyari gitu. Pesannya itu sih selalu diingetin pokoknya kalau setiap saya main ke Jakarta Barat, ke Kembangan tuh ke rumah Pade, pasti pesannya itu terus. Selalu ngingetin itu. Cari apa tadi? Kalau mau menimba ilmu, kitanya yang harus nyari, jangan ilmu yang nyari kita, nggak boleh gitu. Kontribusi apa lagi tuh Pak De-nya terhadap Mas Andre ketika masuk Islam, kan mungkin punya reaksi apa, seneng atau terus dia ngebantu apa? Ya alhamdulillah sih Pade saya seneng karena satu-satunya ponakan yang mualaf saya sendiri. Dan itu juga dari respon dari teman-temannya Pade kayak Pak RT, terus kayak pengurus musola pada ngasih peci, sarung, ya bentuk support juga sih. Selain nyaman tadi melihat umat Islam itu sholat tadi ya, ada ganjalan lain nggak, ada keraguan lain nggak terhadap agamanya dulu sehingga sudahlah lihat orang Islam adem gitu ya, terus di agama sebelumnya mungkin kan pasti punya alasan tertentu kan? Betul. Apa yang kira-kira membuat ragu terhadap agama sebelumnya? Kalau ragu, jadi kebetulan di agama sebelumnya Kristen Protestan itu saya kegiatan apa aja saya ikutin, kayak ibadah Sabtu Minggu, tapi kayak di hati kayak ada yang ngeganjel aja gitu. Dan sama kalau mungkin kalau di Muslim, kalau kita habis ngelakuin hal yang kurang baik itu kan harus mandi wajib, mandi junub. Dan perbedaan kalau di Kristen enggak, yang bikin saya bingung itu doang. Enggak ada. Maksudnya kan ya ke gereja aja gitu. Itu yang bikin saya makin yakin kok ke gereja aja, nggak ada dari adik-adik saya, ibu-ibu saya, sama ayah saya juga nggak nyontoin gitu. Maksud nggak ada bersuci dulu maksudnya? Iya, nggak ada gitu. Itu bisa mengkompar, itu maksudnya bisa membandingkan bahwa ini ada, kalau Islam ada berwudu dulu atau mandi wajib gitu ya. Iya. Kalau mau ibadah, kalau dalam keadaan hadas gitu ya. Iya. Itu bisa mengkompar itu, apakah sudah dapat info dulu bahwa di Islam harus bersuci dulu, kalau di Kristen kok nggak ada, itu dari mana info? Kalau itu saya infonya kebetulan mbah saya, almarhum mbah saya tuh waktu di Jawa, kalau di Muslim suka pokoknya yang dasar-dasarnya suka dibilangin gitu, suka dikasih tahu walaupun saya dulunya kecil masih Nasrani gitu, suka dibilangin nama almarhum mbah kakung saya gitu. Boleh diceritakan nggak asal usulnya? Karena kan tadi cerita Pak D-nya Muslim, mbak kampungnya Muslim, tiba-tiba orang tuanya Kristen dan masa juga Kristen. Nah itu gimana ceritanya? Jadi kebetulan ibu saya itu dulunya Muslim, terus ikut bapak masuk Kristen, dan pernikahannya juga yang datang cuman kakek doang, nenek gak datang. Dan itu nikahnya di Depok. Itu saya ingat banget. Ya dari beberapa adiknya ibu, kakaknya ibu ya, sebagian ada yang gak setuju sih, tapi ya tetap bablas aja. Sehingga jadi keluarga Kristen ya akhirnya? Iya, jadi Nasrani. Nah itu pas saya minta restu itu, pas pulang kampung itu ibu sempet nangis juga sih. Ya karena mungkin mama saya masuk Kristen, anaknya balik ke Islam gitu. Ya jadi sempet nangis juga sih gitu. Nangis itu nangis bahagia atau nangis sedih atau apa? Iya, ibaratnya kayak bumerang kali ya. Selain dari tadi kan bersuci, berhadas ya, Iya. kekaguman terhadap Islam, maksudnya ragu itu ada lagi nggak?
ya kagumnya kalau dengar azan asar tuh kadang kan suka ada suara azannya. Maksudnya keraguan terhadap agama Mas Andre yang lama tuh apa aja gitu maksud saya? Kayak nggak ada, ketika kita ngelakuin hal yang kurang baik, nggak ada mandi junub, mandi hadas, itu nggak ada. Dan kalau kita tuh ke gereja ya ke gereja aja gitu, jadi ya bingung juga jadinya. Yakinin banget gitu kayak nggak ada mandi hadas, nggak ada mandi bersih lah gitu kalau ketika kita ngelakuin hal yang nggak baik gitu. Berarti sekarang seneng dong ya bersuci, wudhu apa seneng ya? Ya lebih tenang aja sih sekarang, walaupun ya masih biasa-biasa aja. Terus punya pengalaman nggak ngenakin nggak ketika udah masuk Islam itu? Itu sih pasti sih. Apa? Tapi pengalaman gak enaknya banyak, tapi ketika dikasih seneng banget. Itu sih yang saya rasain sih pribadi. Contohnya kayak hal-hal kecil gitu, kayak yang tadinya saya nggak bisa kayak lupa gitu. Pokoknya lebih seneng aja sih, lebih mengelola emosi misalkan. Iya, lebih bisa ngelola emosi sama sabar aja sih gitu. Ketika belajar agama Islam, mempelajari agama Islam tuh apa tantangannya tuh? Kesulitannya waktu belajar sholat. Karena posisi itu masih kerja sama orang dan bagi waktunya agak susah. Cuman saya paksain ya, karena kan sholat cuman berapa menit gitu, masa buat waktu yang lain bisa, tapi buat sholat berapa menit aja nggak bisa gitu. Itu ya walaupun bolong-bolong ya saya sempetin sholat gitu. Apa yang paling berkesan ketika beribadah atau mempelajari agama Islam? Berkesan, pertama saya mualaf itu, jadi yang bikin saya terharu masjid yang saya pertama sholat itu, sholat Jumat itu dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pas sholat Jumat saya di sebelah saya ada anak kecil nih, itu cium tangan saya, jadi saya merasa terharu gitu. Ya mau nangis juga sih gitu, jadi kok anak kecil salim gitu, sedangkan saya itu pertama saya sholat Jumat itu pas mualaf gitu. Itu yang bikin saya terharu sih. Dan yang ngajak sholat Jumat saya itu kebetulan saya waktu itu ngelamar kerja di Bandara Soekarno-Hatta. Itu baru kenal hari itu dan dia ngajak ke rumah, terus saya terus terang bahwa gue baru mualaf nih. Terus saya dipinjemin sarung, dipinjemin peci, dan itu pas saya mau ambil wudhu, dia sambil bawa buku apa tuh saya nggak tahu. Dia bacain nih, kalau wudhu baca ini, baca itu, bener-bener diajarin di kamar mandi, di pintu kamar mandi dibacain itu. Itu yang bikin saya terharu, dan itu pertama kali saya sholat di masjid, sholat Jumat di Bandara Soekarno-Hatta. Itu yang bikin terharu sih. Di agama sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah soalnya, belum pernah. Itu doang maksudnya. Lagi sholat, selesai sholat, salim-saliman, tiba-tiba ada anak kecil nyolek di sebelah saya sini. Nyolek, om, salim gitu. Jadi saya gimana gitu. Pertama kali sholat soalnya. Mas Andre punya cita-cita nggak? Setelah masuk Islam itu punya cita-cita, punya harapan nggak? Ya cita-citanya sih yang tahap dasarnya pengen belajar Iqra lebih lancar lagi, belajar Al-Quran, sama umrohin Pade. Itu doang. Apa sebab ceritain kenapa bisa sampai pengen umrohin Pade tuh? Apa coba yang paling berkesan? Dia kayaknya terlalu banyak membantu Mas Andre. Apa coba? Ya karena dari segi bimbingan, terus dari tata sholat dia ngajarin, sampai ngasih peci. Terus kalau saya misalnya lagi berat hati, dia yang nasehatin gitu.
Dari orang tua sendiri berarti. Apa? Dari orang tua sendiri ya. Iya, karena pade saya itu ngomongnya dikit tapi ngena banget gitu ke saya gitu. Jadi secara tidak langsung dia nanti di Mas Andre ya. Ibadahnya beliau rajin berarti. Dia 5 waktu puasa aja nggak pernah jebol, dan pengajian di mana-mana aja ngikut. Umurnya berapa Pak? Kalau feeling saya sih paling 50-an deh. Tapi aktif, orangnya aktif banget. Walaupun udah tua gitu. Ikut ibadah di sana di sini, ikut puasa, bangun subuh, sholat nggak pernah telat saya liatin. Apa yang paling berkesan buat omongan dia itu selain yang tadi? Iya, dia cuman pesen, sampai sering suka WA gitu kadang, Bre, kalau mau menimba ilmu itu kamu yang nyari, jangan ilmu yang nyari kamu, jangan ilmu yang jemput kamu yang nyari. Itu doang. Kadang ngomongnya dikit tapi ngena banget gitu. Makanya kadang saya sampai beli buku tuntunan sholat, Al-Quran yang terjemah, karena kan saya belum bisa bahasa Arab kan, masih belajar ya. Saya sampai beli yang terjemah itu ya, karena ingat kata-kata itu. Ilmu itu, kalau mau menimba ilmu itu harus kita yang nyari, jangan ilmu yang nyari kita gitu. Itu doang sih yang bikin ngena. Ngomongnya dikit tapi ngena banget di saya gitu. Ya paling saya balasnya sih ke ponakan-ponakan saya sih, yang anak dari pade gitu. Ya saya tujuannya itu doang sih, pengen ibaratnya pengen belajar Iqra, belajar Al-Quran, sama umrohin pade saya itu.